Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi pertama dalam mata kuliah Sejarah Sastra. Mungkin ada sebagian Anda bertanya-tanya, mengapa kita mempelajari sejarah sastra? Apa esensinya berkaitan dengan profesi Anda yang nanti akan menjadi calon guru bahasa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita ingat kembali hubungan sastra dan budaya. Sastra menjadi bagian dari kebudayaan tempat karya sastra itu dilahirkan. Secara sederhana, sastra merupakan representasi budaya masyarakat tertentu. Nah, di dalam budaya inilah memuat corak hidup masyarakat dari satu masa ke masa lain yang bergerak terus, sehingga terbentuklah sejarah. Sejarah kehidupan masyarakat dari satu zaman ke zaman lain inilah yang menjadi bagian fokus sejarah sastra. Hal itu disebabkan oleh sejarah manusia tidak bisa dipisahkan dari sejarah sastra. Persoalan kehidupan yang diangkat oleh pengarang sebagai sumber penceritaan menjadi fenomena yang dikaji dalam perspektif sejarah sastra. Dinamika masyarakat yang berkembang yang termuat dalam karya sastra yang menjadi penanda periode tertentu sehingga lahirlah perspektif sejarah sastra. Pada materi-materi selanjutnya akan terlihat berkaitan dengan definisi sejarah sastra secara lebih jelas. Sebelum kita mengulas berkaitan dengan sejarah sastra, terlebih dahulu kita pahami ilmu sastra. Apa itu ilmu sastra? Ilmu sastra merupakan ilmu yang menyelidiki karya sastra beserta gejala yang menyertainya secara ilmiah. Di samping teks sastra, semua peristiwa dan fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan keberadaan karya sastra, pengarang, pembaca, lembaga penerbitan, media massa juga menjadi objek penyelidikannya. Selain itu, hasil-hasil dari kritik, apresiasi, resepsi yang dihasilkan oleh kritikus, apresiator atau pembaca dapat menjadi penyelidikan ilmu sastra. Produksi dan distribusi karya sastra juga sebagai komoditi penyelidikan ilmu sastra. Sebagai bagian ilmiah, ilmu sastra memiliki seperangkat prinsip dasar yang melandasinya sebagai suatu disiplin keilmuan. Prinsip dasar tersebut dapat dijelaskan melalui definisi, objek kajian, cabang-cabang keilmuannya, ruang lingkup, sejarah, dan pendekatan. Sebagai disiplin ilmiah, ilmu sastra haruslah memenuhi syarat sistematis dan metodologis. Secara sederhana, ilmu sastra adalah segenap perbincangan mengenai kesusastraan diteropong dari sudut keilmuan dengan penalaran ilmiah, metodologis, sistematis, lengkap dengan bukti-bukti empiris. Cabang ilmu sastra. Ilmu sastra diklasifikasikan menjadi 3, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Pada mata kuliah sebelumnya, teori sastra sudah kita bahas, bahwa teori sastra bertugas untuk menelusuri berkaitan dengan hakikat sastra, genre atau jenis sastra, ciri-ciri sastra, aliran-aliran sastra, gaya bahasa, dan unsur cerita. Sedangkan sejarah sastra bertugas untuk menelusuri perkembangan sastra mulai dari pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Kritik sastra bertugas
Lakukan penyelidikan secara langsung terhadap suatu karya sastra untuk menentukan penilaian terhadap kualitas karya sastra. Apakah baik ataukah tidak, bermutu ataukah tidak, layak ataukah tidak, bermanfaat ataukah tidak. Hubungan ketiga ilmu sastra. Dalam diagram di atas terlihat jelas bahwa ketiga disiplin sastra, ilmu sastra itu memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Ketiga bagian ilmu sastra tersebut saling berkaitan karena ketiga bidang ilmu sastra itu saling terkait, maka masing-masing bidang bergantung pada bidang ilmu yang lain. Artinya, teori sastra tidak dapat dilepaskan dari sejarah sastra dan kritik sastra. Sejarah sastra tidak dapat dilepaskan dari teori dan kritik sastra. Dan kritik sastra sangat memerlukan teori dan sejarah sastra. Berikut akan dipaparkan hubungan di antara ketiga ilmu sastra tersebut. Hubungan teori sastra dengan sejarah sastra. Penyelidikan sejarah sastra memerlukan bahan dari teori sastra. Pembicaraan tentang angkatan tidak akan lepas dari pembicaraan gaya bahasa, aliran, genre sastra, latar belakang cerita, tema, dan sebagainya. Jadi, untuk menentukan karakteristik tema dalam setiap angkatan dalam periodisasi sastra Indonesia, mau tidak mau akan menggunakan teori sastra sebagai dasarnya. Untuk menentukan tema dalam sebuah karya sastra, maka disinilah peran teori sastra akan terjadi. Yang ketiga, teori sastra membutuhkan bahan-bahan hasil penyelidikan sejarah sastra. Di sini, hasil temuan dari penyelidikan ini nanti akan merumuskan misalkan teori baru berkaitan dengan definisi puisi, soneta, drama, dan sebagainya. Yang keempat, pembicaraan tentang gaya bahasa atau suatu aliran tidak akan lepas dari perkembangan sastra secara keseluruhan. Dan yang terakhir, suatu pengertian tentang teori sastra dimungkinkan mengalami perubahan perkembangan sesuai dengan data yang diperoleh dari sejarah sastra. Berikutnya, keterkaitan teori sastra dengan kritik sastra. Kritik sastra tidak akan berhasil tanpa dilandasi oleh dasar-dasar pengetahuan teori sastra. Jadi, seorang kritikus ketika menilai sebuah karya sastra, maka harus berangkat dari dasar-dasar teori sastra ini. Misalkan, ketika ingin mengomentari berkaitan dengan penampilan atau penggambaran karakter tokoh dalam sebuah karya sastra, maka mau tidak mau teori sastra akan menjalankan perannya bagaimana kemudian gambaran tokoh yang dilukiskan pengarang dalam karya yang akan dikritisi tersebut. Yang kedua, jika akan menganalisis sebuah karya sastra, perlu dasar teori tentang karya sastra tersebut. Yang ketiga, teori sastra merupakan modal bagi pelaksanaan kritik sastra. Yang keempat, kritik sastra merupakan pangkal dari teori sastra. Teori tanpa data merupakan kosong atau infalco. Berikutnya, hubungan sejarah sastra dan kritik sastra. Penelitian kritik sastra, penelitian sejarah sastra perlu bantuan kritik sastra, karena tidak semua karya sastra yang terbit dijadikan penelitian sejarah sastra.
Untuk memilih karya sastra yang diteliti secara sastra, perlu bahan kritik sastra, sebab tugas kritik menentukan nilai suatu karya sastra. Jika kita cermati, maka kita dapatkan bahwa karya sastra yang terbit pada periode 20 sampai dengan 2000, maka jumlahnya akan mencapai ribuan bahkan jutaan. Akan tetapi, hanya karya-karya sastra tertentulah yang nantinya dipilih dan dimasukkan di dalam periodisasi sastra Indonesia. Hal itu yang menjadikan dasar untuk menentukannya adalah berangkat dari kritik sastra. Karena kritik ini bertugas untuk menentukan kualitas dari sebuah karya sastra, baik ataukah tidak, bermanfaat ataukah tidak. Yang terakhir, kritik sastra membutuhkan bahan sejarah sastra, terutama dalam hal menentukan asli tidaknya sebuah karya sastra atau ada tidaknya pengaruh dari sastra lain. Karena dalam sebuah karya sastra, orisinalitas itu adalah menjadi bagian yang sangat penting. Sehingga hanya karya sastra yang orisinil sajalah yang akan dimasukkan di dalam kesusastraan Indonesia. Berikutnya sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian bidang studi sastra yang membicarakan riwayat dan pertumbuhan serta perkembangan karya sastra beserta seluk-beluknya yang berhubungan dengan perkembangan dan perkembangan sastra tersebut meliputi latar belakang munculnya, karakteristik dan sastrawan dari masing-masing tahap perkembangan. Sejarah sastra adalah studi sastra yang membicarakan perkembangan sastra sejak lahirnya sampai perkembangannya yang terakhir. Pradopo dan Rene Wheelock. Todorov mengatakan bahwa tugas sejarah sastra adalah yang pertama, meneliti keragaman setiap kategori sastra. 2. Meneliti jenis karya sastra baik secara diakronis maupun sinkronis. Kalau sinkronis ini berdasarkan dari periode tertentu, sedangkan kalau diakronis ini sifatnya berkelanjutan dari periode misalkan 20 sampai dengan 2000, misalkan berkaitan dengan perkembangan isu gender. Terus yang ketiga, menentukan kaidah keragaman peralihan sastra dari satu masa ke masa berikutnya. Objek penyelidikan sejarah sastra. Yang pertama adalah perkembangan atau timbul tenggelamnya suatu genre sastra, misalkan sejarah perkembangan novel, cerpen, dan puisi. Berdasarkan dengan penjelasan ini, maka yang kita dapatkan bahwa pada periode 1920-an hingga 1940-an, maka bentuk karya sastra yang paling mendominasi adalah roman dibandingkan dengan jenis karya sastra yang lainnya. Yang kedua, periodisasi sastra atau pembabakan waktu dalam perkembangan sastra. Yang ketiga, perkembangan aliran-aliran yang ada dalam suatu periode atau pada suatu angkatan. Misalkan, pada angkatan 45 yang digawangi oleh Chairil Anwar, maka corak aliran yang digunakan adalah ekspresionisme. Yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan gaya bahasa. Berikutnya, tujuan mempelajari sejarah sastra. Yang pertama adalah mengenal secara baik kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan dunia sastra dari masa ke masa.
Yang kedua, mengetahui pasang surut dan lika-liku penciptaan karya sastra yang menghiasi langit Indonesia dari dekade 20-an sampai dengan abad 21. Di sini kita temukan misalkan pada periode 20, maka isu utama yang mengemuka adalah persoalan pertentangan adat antara kaum tua dengan kaum muda. Sedangkan pada periode 2000-an atau abad 21, maka tema-temanya lebih beragam, bukan hanya menyangkut persoalan adat, bahkan adat sudah dihilangkan seiring dengan pola pikir masyarakat yang berkembang, maka yang mengemuka adalah isu modernisme. Yang ketiga, yaitu memiliki pemahaman memadai akan tokoh sastra Indonesia yang terdiri dari pengarang, seperti Abdul Muiz, Sultan Thadir Asli Sabana, Ahmad Tohari, Pramudia Anantatur, N.H. Dini, Taufik Ismail, Khairil Anwar, dan lain-lain. Yang keempat, mengetahui kronologis penerbitan buah-buah kesusastraan dari dekade 20-an hingga awal abad 21. Terakhir, memiliki keluasan dunia sastra melalui pengenalan bermacam-macam corak karya sastra dari berbagai angkatan yang memiliki karakter dan jati diri spesifik, serta diresapi aliran-aliran sastra tertentu. Hal ini nanti akan terlihat jelas ketika nanti Anda mengulas perkembangan sastra Indonesia pada setiap periodenya, mulai periode 20-an atau angkatan Balai Pustaka sampai dengan periode 2000. Aspek kajian sejarah sastra. Dikemukakan oleh Fanani bahwa berdasarkan aspek kajiannya, sejarah sastra dibedakan menjadi: pertama, sejarah genre, yaitu sejarah sastra yang mengkaji perkembangan karya-karya sastra seperti puisi, prosa, dan sebagainya. 2. Sejarah sastra secara kronologis, yaitu sejarah sastra yang mengkaji karya-karya sastra berdasarkan periodisasi atau babakan waktu tertentu. Yang terakhir, sejarah sastra komparatif, yaitu sejarah sastra yang mengkaji dan membandingkan beberapa karya sastra pada masa lalu, pertengahan, dan masa kini. Bandingan tersebut bisa meliputi karya-karya sastra antara negara seperti sastra Eropa dengan sastra Indonesia, Melayu, dan sebagainya. Periodisasi sastra. Mungkin dalam benak Anda akan bertanya-tanya, apa itu periodisasi? Sejarah sastra merupakan rangkaian atau jajaran periode-periode sastra. Welek mengatakan bahwa periode adalah sebuah bagian waktu yang dikuasai oleh sesuatu sistem norma-norma sastra, standar-standar, dan konvensi-konvensi sastra yang kemunculannya, penyebarannya, keberagaman, integrasi, dan kelenyapannya dapat dirunut. Secara sederhana, istilah periodisasi diartikan pembabakan waktu atau pembagian waktu berdasarkan periode-periode tertentu. Istilah periode ini sering tumpang tindih dengan istilah angkatan. Pertanyaannya, apa perbedaan antara periode dengan angkatan? Yang harus Anda pahami adalah di dalam pembabakan waktu ini atau periodisasi memungkinkan ada beberapa angkatan.
Tetapi tidak setiap pembabakan atau periode itu muncul angkatan. Angkatan yang dimaksud adalah sekumpulan sastrawan yang hidup dalam satu kurun waktu masa atau menempati suatu periode tertentu, menurut Pradopo. Secara lebih jelas dipaparkan, angkatan diartikan sekelompok orang yang mempunyai ide atau cita-cita yang akan diperjuangkan. Jadi dari sini yang harus Anda pahami adalah bahwa periode ini tidaklah sama dengan angkatan. Penyusunan periodisasi sejarah sastra Indonesia merupakan salah satu kegiatan dalam pengkajian sejarah sastra. Namun, dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan di antara para ahli ataupun juga sastrawan untuk menentukan berkaitan dengan periodisasi ini. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. 1. Tidak adanya kesamaan istilah yang dipergunakan. Istilah-istilah yang biasa dipakai misalnya angkatan, periode, dan generasi. 2. Tidak adanya kesamaan pengertian terhadap istilah-istilah tersebut. Tentang apa yang disebut angkatan, banyak perbedaan pendapat. 3. Tidak adanya kesamaan nama yang dipergunakan untuk menyebut suatu angkatan atau periode. Ada yang memakai angkatan tahun, misalkan angkatan 45, angkatan 66. Ada yang menggunakan nama penerbit, angkatan balai pustaka. Ada yang menggunakan nama majalah atau nama buku, pujangga baru, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak adanya kesamaan sistem yang dipergunakan. Ada yang menunjuk satu angka tahun, misalkan angkatan 20, dan ada pula yang menunjuk jangka waktu dari dua angkatan tahun, misal periode tahun 20 hingga tahun 30. Periodisasi sastra Indonesia. Dalam bukunya, Ayub Rosidi menjelaskan 4 periodisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sastra ataupun kritikus sastra. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan Buyung Saleh. 1. Diklasifikasikan menjadi 3, yaitu setelah tahun 20-an, 2 setelah tahun 20-an sampai dengan tahun 33, dan yang ketiga tahun 1933 sampai dengan Mei 1945. Sedangkan H.B. Yasin mengklasifikasikan periodisasi sastra Indonesia berdasarkan dari 2 periode, yaitu yang pertama adalah sastra Melayu lama, yang kedua adalah sastra Indonesia modern. Untuk sastra Indonesia modern diklasifikasikan menjadi 1. Angkatan 20, Angkatan 33 atau pujangga baru, Angkatan 45 sejak 1942, Angkatan 66 mulai tahun 1945. Nugroho Nauta Susanto mengklasifikasikan periodisasi sastra Indonesia berdasarkan dari 2 periode, yaitu yang pertama sastra Melayu lama, yang kedua sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia modern diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu masa kebangkitan terdiri dari periode 20, periode 30, dan periode 42. Dan yang kedua, masa perkembangan. Ayub Rosidi mengklasifikasikan periodisasi sastra Indonesia menjadi 2,
yaitu sastra Nusantara klasik, dan yang kedua sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia modern diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masa kebangkitan, terdiri dari periode awal 33, periode 33 sampai dengan 42, periode 1942 sampai dengan 1945, dan yang kedua masa perkembangan, terdiri dari periode 1945 sampai 1953 dan periode 1961 sampai dengan sekarang. Periodisasi sastra Indonesia secara umum dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah periode peranakan Cina, yang kedua periode 1920-an, periode 1930-an, periode 1942 atau zaman Jepang, periode 1945, periode 1950, periode 1960, periode 1970, periode 1980, periode 1990, dan periode 2000. Dalam periodisasi ini hanya memunculkan 4 angkatan, yaitu periode 1920-an muncul angkatan Balai Pustaka. Periode 1930-an muncul angkatan Pujangga Baru. Periode 1945 muncul angkatan 45. Periode 1960 muncul angkatan 66. Adapun kembali lagi yang membedakan antara periode dengan angkatan adalah ditentukan berdasarkan dari adanya kesamaan cita-cita oleh para pengarang pada periode tertentu untuk diperjuangkan. Misalkan pada angkatan Balai Pustaka, ide yang hendak diperjuangkan adalah menjadikan sastra sebagai sarana untuk penanaman budi pekerti. Untuk angkatan-angkatan yang lain akan kita diskusikan secara lebih lanjut pada topik-topik yang akan datang.